Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini pertemuan perdana kita, walaupun tidak disempatkan untuk bertatap muka, sebagaimana kita ketahui saat ini sesuai dengan anjuran Kementerian Pendidikan Tinggi, kemudian arahan dari Rektor Unama bahwasanya untuk perkuliahan sampai tanggal 11 April kita menggunakan metode daring, dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Selanjutnya di perkuliahan perdana ini kita melakukan kontrak perkuliahan, ya, di mana adanya perjanjian antara saya sebagai dosen, kemudian adik-adik semua sebagai mahasiswa. Baik, sebelum saya melanjutkan apa yang saya sampaikan nantinya mengenai mata kuliah kita, struktur data, mungkin ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Hussein. Kemudian saya saat ini tinggal di Palmerah. Kemudian dapat dilihat di layar itu nomor kontak saya, ada alamat email, ada Facebook, dan ada nomor handphone. Dan nomor handphone ini juga saya gunakan untuk WA. Jadi adik-adik manfaatkanlah fasilitas ini atau nomor ini untuk dapat berkomunikasi dengan saya seputar mata kuliah struktur data. Selanjutnya, dalam kesempatan hari ini, walaupun kita tidak dapat bertatap muka, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat melakukan perkuliahan dengan tatap muka. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan peraturan perkuliahan. Yang pertama, tentunya kita pada saat melaksanakan perkuliahan ingin mendapatkan kenyamanan, ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan hal-hal yang diinginkan tentunya dari mata kuliah ini. Nah, yang pertama adalah selama mengikuti aktivitas perkuliahan harus berpakaian rapi dan sopan. Kemudian menggunakan sepatu, tidak ada yang menggunakan sandal. Kemudian tidak ada yang merokok, tidak ada yang membawa makanan dan minuman ke dalam kelas, apalagi kita tatap mukanya nanti di lab, dan tentunya lab kita rata-rata adalah peralatan elektronik, ya. Kemudian karena mata perkuliahan kita ada di lab, maka kalian diwajibkan untuk memakai alma mater. Nah, selain itu mahasiswa juga dilarang melakukan aktivitas yang tidak berkaitan dengan perkuliahan. Perkuliahan dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan apabila nantinya dosen tidak hadir hingga 15 menit dari jadwal, segera menanyakan informasinya kepada staf prodi, atau bisa saja melihat dari pengumuman yang ada di mading atau pengumuman yang ada di layar monitor. Kemudian bila saya nanti berhalangan hadir, informasi akan disampaikan melalui staf prodi. Nah, mahasiswa yang berhalangan hadir agar dapat memberikan informasi kepada dosen. Informasi mengenai perkuliahan nantinya akan disampaikan kepada ketua kelas yang ditunjuk, dan jadi tunjuklah nanti ada satu orang yang menjadi ketua kelas, sehingga informasi-informasi nantinya mengenai seputar perkuliahan akan disampaikan kepada ketua kelas. Dan sebaiknya kelas ini punya grup WA, ya, sehingga kita dapat berkomunikasi seputar perkuliahan struktur data. Selanjutnya, saling menghargai dan menghormati, dan saya bersikap terbuka. Saya
dapat menerima usulan dan saran yang nanti yang kalian berikan kepada kita. Jadi dalam perkuliahan ini kita sama-sama berdiskusi, hingga tentunya diharapkan kita semua dapat menjaga ketertiban dan ketentraman selama perkuliahan berlangsung. Mata kuliah struktur data ini merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang sistem pengorganisasian data pada memori komputer ataupun file pada suatu media penyimpanan dengan menggunakan struktur array, struct, tree, dan file menggunakan teknik-teknik seperti stack, antrian, link, hash, dan lain sebagainya. Tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki kompetensi di bidang pengorganisasian data dan mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman. Materi kuliah yang nantinya akan kita diskusikan bersama selama kurang lebih kira-kira 16 kali pertemuan ke depan. Yang pertama tentunya adalah pengenalan dari struktur dasar pemrograman C#, karena di sini kita implementasi struktur datanya menggunakan C#. Kemudian tipe data, variabel, konstanta, dan operator, array, searching, sorting, tumpukan, antrian, dan tree. Nah, inilah materi yang nantinya akan kita diskusikan. Nah, sistem penilaian, absen 10%, kuis dan tugas ada 35%, UTS-nya 25%, dan UAS-nya 30%. Baik. Nah, selanjutnya tadi ada beberapa parameter yang berkaitan dengan penilaian. Yang pertama adalah absensi. Nah, absensi di sini sangat penting. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena kehadiran kurang dari 75% tentunya akan dikenakan sanksi dari akademik, yaitu tidak dapat mengikuti UAS. Nah, ketidakhadiran di dalam perkuliahan bisa saja dikarenakan sakit, atau dikenakan suatu hal yang tidak dapat hadir. Nah, ini wajib disertai pemberitahuan melalui surat yang disertai dengan data yang jelas. Selanjutnya, konfirmasi ketidakhadiran itu hanya diperkenankan pada perkuliahan minggu yang bersangkutan. Selanjutnya, kuis dan tugas. Kuis diberikan sebagai evaluasi dari materi yang telah kita sampaikan. Kuis dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan di ruang perkuliahan. Sedangkan tugas tentunya diberikan untuk diselesaikan di luar jam perkuliahan dan dikumpul sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nilai kuis atau nilai tugas yang tidak ada nantinya dapat dilengkapi dengan mengikuti kuis atau tugas susulan. UTS atau MID, nah, tentunya ini akan dilaksanakan pada pertengahan semester berjalan. Dan pada mahasiswa yang berhalangan hadir pada saat MID dilaksanakan dapat mengajukan MID susulan dengan jadwal yang tentunya akan ditentukan oleh dosen yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, parameter yang terakhir adalah UAS, ujian akhir semester. Tentunya UAS di sini mengikuti jadwal dari akademik dengan syarat tadi adalah kehadiran itu harus 75%. Nah, tidak hadir di dalam UAS apabila absensinya di bawah dari 75%, maka nilainya otomatis E. Walaupun yang lainnya punya nilai yang bagus, parameter yang lain artinya memiliki nilai yang bagus. Kemudian yang kedua, lalai. Lalai ini artinya pada jam yang ditentukan mahasiswa tersebut tidak hadir tanpa pemberitahuan. Nah, kalau ini terjadi, maka nilai UAS-nya saja yang kosong, tapi nilai yang lain tetap dihitung. Dan ingat, tidak ada ujian susulan atau tugas pengganti nilai UAS. Yang perlu diperhatikan adalah penilaian dilakukan secara objektif dan penilaian tidak dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Yang pertama, penilaian tidak dipengaruhi oleh penampilan dan juga tidak dipengaruhi oleh mahasiswa yang mengulang. Dan ingat, tidak ada jaminan hadir 100% lulus karena absensi hanya mempengaruhi nilai sekitar 10 poin saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan perdana ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.